Bicara reputasi Indra Syafri, pelatih Malaysia U19 komentar begini lawan Indonesia. STY full senyum, wonderkid pengganti Marcelino Ferdinand terlahir. Demi Indonesia, pemain keturunan menanti pergerakan PSSI. Kisah sedih Tom Hai demi debut bersama tim Merah Putih. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bicara reputasi Indra Syafri, pelatih Malaysia U19 komentar begini lawan Indonesia. Usai menghadapi Timnas Indonesia U19 di babak semifinal, pelatih Malaysia Juan Torres mengakui kualitas pemain skuad Garuda serta reputasi pelatih Indra Syafri yang bagus. Pertandingan rival bebuyutan ASEAN yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya ini menampilkan duel sengit kedua kesebelasan. Kedua pelatih pun sama-sama menurunkan skuad terbaiknya demi merebut tiket ke babak final. Terlepas dari hasil laga, pelatih Malaysia Juan Guaido Torres mengakui apiknya pekerjaan Timnas Indonesia U19 secara keseluruhan tim. Terlebih adanya pelatih Indra Syafri yang punya reputasi bagus di Asia Tenggara, terutama dengan keberhasilan menjuarai SEA Games 2023 pada Mei 2023 lalu. Selain itu, pelatih asal Spanyol tersebut mengatakan bahwa tim asuhan Indra Syafri memiliki pemain-pemain yang bagus. Ia menilai bahwa persiapan panjang yang dilakukan Garuda Nusantara membuat chemistry pemain pun menjadi bagus. Apalagi Timnas Indonesia U19 juga diketahui telah menjalani turnamen Thailand Cup 2024 di Prancis dan juga melawan tim-tim kuat. Oleh karena itu, melawan Timnas Indonesia U19 ini dinilai tak mudah dan jadi laga yang sulit. Ditambah lagi Merah Putih merupakan tim tuan rumah yang tampil di hadapan supporter sendiri. Dengan menghadapi Timnas Indonesia U19 di babak semifinal ini, baginya skuad Harimau Malaya Muda jadi memiliki pengalaman bagus buat timnya. STY full senyum, wonderkid pengganti Marcelino Ferdinand terlahir. Pelatih Timnas Indonesia senior Sintayong sumringah dengan hadirnya sosok wonderkid yang berpotensi menjadi pengganti Marcelino Ferdinand suatu saat nanti. Meski belum bisa mempersembahkan trofi, namun pelatih asal Korea Selatan ini telah berhasil meningkatkan kualitas skuad semenjak kedatangannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada akhir 2019 lalu. Mulai dari berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023 hingga menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, juru taktik berusia 53 tahun ini juga membantu Timnas Indonesia U23 melaju hingga babak 4 besar Piala Asia U23 2024. Bahkan skuad Garuda Muda hampir menembus putaran final Olimpiade Paris 2024 yang sedang terselenggara pada saat ini. Selain prestasi bersejarah, dia juga telah menelurkan banyak bakat muda alias wonderkid seperti Marcelino Ferdinand yang kini jadi andalan di tim senior meski usianya masih 19 tahun. Saat ini pun Timnas Indonesia U19 yang diasuh Indra Syafri sedang berlaga di Piala AFF U19 2024 yang digelar di Surabaya. Berhasil melaju ke babak semifinal, banyak pemain yang tampil gemilang selama fase tersebut. Termasuk diantaranya adalah Caviato Rizky. Sang gelandang Dewa United itu baru bermain di partai kedua kontra Kamboja, namun sudah langsung berhasil menciptakan 2 assist berharga dalam laga itu. Di laga kontra Timor Leste pun, Caviator melanjutkan kegemilangannya dengan mencetak sebuah gol ciamik dari luar kotak penalti. Dia adalah seorang gelandang tengah dengan gaya bermain yang sesekali menusuk ke pertahanan lawan. Caviator memiliki umpan yang mematikan namun juga mampu melepaskan tembakan jitu dari luar kotak penalti yang terbukti melalui golnya di laga kontra Timor Leste. Wonderkid berusia 18 tahun itu berpotensi menjadi Marcelino Ferdinand selanjutnya jika perkembangannya terus berlanjut ke depannya. Hal ini tentu akan memudahkan langkah Sintayong untuk mengembangkan sepak bola Indonesia di masa mendatang pula. Demi Indonesia, pemain keturunan menanti pergerakan PSSI. Baru-baru ini nama pemain keturunan James Raven berkibar di langit Indonesia.
Hal ini ternyata membuat pemain berdarah Indonesia lainnya Demian Oosterhuis pamer aksi seakan memberikan isyarat kepada PSSI, Indra Syafri dan Sintayong kalau dirinya pun layak dipanggil ke timnas Indonesia. Ya, Jens Reven memang menjadi buah bibir di seantero tanah air, juga di Asia Tenggara, mungkin juga di Asia. Semua pecinta sepak bola membicarakannya bahkan memujinya. Mampu tampil cemerlang saat timnas Indonesia U19 menggiling timnas Timor Leste U19 di laga terakhir grup A Piala AFF U19. Penyerang yang belum mengantongi KTP Indonesia itu menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam kemenangan 6-2 atas Timor Leste. Jens Reven menambah daftar panjang pemain naturalisasi yang memberikan kontribusi besar setelah pendahulunya seperti Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Tom Hai, J. Ises, dan Kelvin Verdong. Namun kini fans setia timnas Indonesia kembali berpeluang mendapatkan suntikan darah segar dari pemain keturunan yang bermukim di Belanda, yakni Demian Oosterhuis. Memiliki tinggi 190 cm dan berposisi sebagai bek. Kemampuannya yang lincah, gesit, kuat menguasai bola, dan jago mengeksekusi tendangan bebas merupakan ciri khas pilar berdarah campuran Indonesia-Belanda itu. Dikutip dari kanal YouTube Yusta Nugraha, belum lama ini pemain yang mulai musim depan akan bermain bersama klub kasta kedua Belgia Patro SU21 seakan memberikan isyarat kepada PSSI, Indra Syafri dan Sintayong kalau dirinya pun layak dipanggil ke timnas Indonesia. Meski lahir di Belanda, Demian Oosterhuis justru ditempa di sepak bola ala Spanyol, tepatnya di Akademi FC Malaga City. Performanya yang terus meningkat kemudian membawanya terbang ke Belgia. Tak hanya sangar di jantung pertahanan, Demian Oosterhuis juga mumpuni di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Demian Oosterhuis mengaku siap berjibaku dan memberikan yang terbaik jika PSSI memanggilnya ke timnas Indonesia. Menurutnya, kalau Rafael Strijk dan kawan-kawan mendapatkan kesempatan emas menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas, ia pun juga harus mendapatkan kesempatan yang sama sebagai pemain keturunan. Kini semua berpulang kepada PSSI selaku otoritas sepak bola tertinggi di tanah air. Yang pasti, seperti kata sang ketum Erick Thohir, perburuan terhadap pemain keturunan berkualitas di luar negeri memang belum berhenti. Jadi Demian Oosterhuis harus bersabar, jika memang takdir dan nasib baik berpihak, rezeki tak akan kemana. Kisah sedih Tom Hai demi debut bersama tim Merah Putih. Momen sedih harus dialami Tom Hai sesaat sebelum menjadi warga negara Indonesia. Cerita tersebut disampaikannya saat diwawancarai dalam acara LC The Sport World di kanal YouTube LC Afkikan pada Kamis 25 Juli kemarin. Tom Hai mengaku bahwa dirinya memiliki momen memilukan sesaat sebelum resmi membela timnas Indonesia. Pemain 29 tahun tersebut mengaku bahwa neneknya meninggal dunia sehari sebelum menjalani sumpah kewarganegaraan atau pada 18 Maret lalu. Tom Hai harus meninggalkan sang nenek sepekan sebelum meninggal dunia untuk terbang ke Jakarta guna menyelesaikan proses menjadi WNI. Hal itu lantas membuatnya tidak pernah merasakan momen terakhir kebersamaannya dengan sang nenek sebelum berpulang. Lebih lanjut, pemain berusia 29 tahun tersebut menceritakan tentang betapa berartinya sang nenek dan keluarga untuknya. Memiliki ikatan keluarga yang sangat kuat, dirinya mengaku berbagi kesedihan dengan keluarga di Indonesia usai sang nenek tiada. Sementara itu, soal debutnya bersama timnas Indonesia, Tom Hai mengaku bahwa momen itu sangat spesial. Apalagi di laga tersebut, ia sukses mencatatkan 1 assist dalam debutnya ini. Ia pun mengaku sangat senang karena bisa membawa tim Merah Putih meraih kemenangan dalam debutnya. Pemain yang dijuluki The Professor ini mengaku tak mengalami permasalahan apapun ketika harus bermain bersama pemain-pemain lain di skuad Garuda. Dan kini ia pun bersiap untuk menjalani laga perdana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang.